Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, azani Allah wa iyyakunna. Kepada kaum muslimat, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala kenikmatan yang kita dapatkan hingga saat ini, dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi usia panjang namun tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hendaknya kita mengingat bahwasanya segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada hambanya. Maka hendaknya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, sholawat dan juga salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdillah, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengetahui bahwasanya Nabi kita termasuk Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di akhirat bahwasanya Nabi kita atau Nabi Muhammad, beliau termasuk Nabi yang pertama kali akan melintasi sirat, ya, dan juga pertama kali yang akan mengetuk pintu surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ketika di dunia Nabi kita termasuk diutus menjadi Nabi yang terakhir, namun ketika di akhirat kelak maka Nabi kita menjadi yang al-awwalun fil akhirah, yang pertama di akhirat, ya, baik dalam melewati sirat, ya, jembatan sirat, begitu pula mengetuk pintu surga, ya. Bahkan Nabi juga termasuk yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaatul uzma di padang mahsyar, yang saat itu Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh juga tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa juga tidak bisa, ya. Maka yang bisa memberikan syafaatul uzma untuk dipercepat proses-proses dalam penantian di padang mahsyar, ya,
maka Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat tersebut. Ya, ini dikenal dengan syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Taib, untuk pembahasan di sore hari ini yaitu terkait dengan larangan berzina dan pendekatan-pendekatannya. Ya, larangan berzina dan pendekatan-pendekatannya. Ana rasa ini sangat penting untuk masa-masa saat ini, orang yang hidup di masa sekarang ini, karena kita tahu sendiri seorang tinggal di sebuah negara atau di negara-negara yang lainnya yang itu berbeda di masa Nabi SAW, yaitu di Madinah ketika turun ayat-ayat hijab, ya, sangat berbeda. Ya, tentu kita bisa melihat sendiri realitanya. Di masa Nabi SAW, para kaum muslimat mereka memakai hijab yang besar-besar. Bahkan disebutkan ketika turunnya ayat hijab, mereka memakai pakaian yang berwarna hitam, meskipun ada yang berwarna lainnya. Kemudian mereka memakai pakaiannya sangat besar, sangat longgar dan tebal. Bahkan mereka menutupi tubuh mereka, hingga istri-istri Nabi SAW mereka juga menutupi tubuh mereka sampai wajah-wajah mereka ditutupi. Bahkan sampai tangannya pun juga ditutupi. Nabi hanya mengizinkan kepada mereka dengan membuka niqabnya, dengan membuka wajahnya, ya, kain yang di wajahnya. Begitu pula membuka sarung tangannya itu ketika menjalankan ibadah ihram, ya, ihram ketika haji maupun umroh, yang itu tidak ditutup wajahnya. Begitu pula, ya, dengan niqab, ya, dengan niqab. Begitu pula tidak ditutup tangannya, yaitu dengan sarung tangan, nah, itu tidak ditutup. Namun selain kondisi ihram, ternyata kaum muslimah mereka menutupi seluruh tubuhnya, ya, sehingga hanya terlihat salah satu matanya bahkan, atau terlihat matanya. Dan ini berbeda dengan di masa sekarang. Di masa sekarang banyak wanita-wanita yang enggan untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Jangankan untuk menutupi tangannya dengan sarung tangan atau wajahnya dengan pakaian niqab wajah. Jangankan itu, bahkan disuruh memakai pakaian hijab yang tebal dan lebar atau yang longgar, itu saja banyak yang tidak mau. Bahkan mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syar'i, dengan pakaian yang tipis atau yang sangat-sangat ketat, yang itu merupakan pakaian yang tidak islami sebenarnya. Tentu hal ini berbeda dengan di masa Nabi terdahulu. Maka dari sinilah kita sangat penting, ya, sangat penting pembahasan kita dilarang, ya, dilarang melakukan perzinaan dan juga pendekatan-pendekatannya. Taib. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, artinya adalah
wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini kita pahami, mendekati zina itu tidak boleh. Maka melakukan perzinaan tentunya jauh tidak boleh. Ya, mendekati saja dilarang, apalagi melakukan zina tentunya jauh dilarang atau sangat-sangat dilarang. Jangan sampai salah paham. Ada orang salah paham mengartikan janganlah kalian mendekati zina. Oh, kalau mendekati zina dilarang, berarti melakukannya boleh. Nah, ini ya salah kaprah. Ya, ini malah justru mengartikan atau memahami dengan akal mereka sendiri. Itu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, tidak sesuai dengan pemahaman para ahli tafsir, para salafus saleh. Kalau misalkan mendekati zina diharamkan dan melakukan zina tidak diharamkan, tentunya tidak ada hukuman rajam kan? Tidak ada hukuman cambuk sampai 100 kali dan diasingkan. Padahal kalau kita lihat di dalam dalil-dalil yang sahih, orang yang berzina misalkan sudah menikah, hukumannya rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Ini adalah pemerintah yang menjalankannya. Hukumannya mati ternyata. Adapun kalau yang belum menikah, maka akan dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali, apakah cukup? Tidak cukup. Dia akan diasingkan selama 1 tahun lamanya. Bayangkan, berarti menunjukkan bahwasanya berzina itu haram, karena ancamannya hukuman rajam untuk yang menikah, atau hukuman cambuk dan diasingkan untuk yang belum menikah. Ya, dari sini kita ambil kesimpulan, mendekati zina itu haram, maka melakukan zina juga hukumnya haram. Ya, ini secara kesimpulannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu termasuk fahisyah, termasuk perbuatan keji. Ya, Allah sendiri mengatakan sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan zina juga termasuk jalan yang sangat buruk. Ya, Allah mengatakan bahwasanya perbuatan zina ini dia termasuk perbuatan yang sangat keji dan juga jalan yang buruk. Berarti menunjukkan bahwasanya zina dan pendekatannya ini diharamkan. Banyak orang yang berkata bahwasanya, mohon maaf, yaitu berpacaran, kata mereka boleh, padahal dalam Islam tetap dilarang, tetap tidak boleh. Ya, kata siapa yang bolehkan? Kalau dari kalangan para ulama ya nggak boleh. Ya, bahkan dari dalil-dalil yang ada ya tetap tidak boleh. Kok bisa? Iya, karena orang yang berpacaran ya itu tidak akan melewati mungkin sekitar 5 hal atau 6 hal gitu, yang kita akan bahas nantinya. Ya, kita akan bahas nantinya. Dan orang berpacaran itu semuanya dilakukan. Nah, ini yang tentunya jelas haram. Yang pertama, hal yang pertama, orang yang berpacaran itu biasanya saling memandang dengan pandangan syahwat. Ya.
dengan memandang tanpa kedip misalkan, sambil ketawa-ketawa misalkan, sambil terbahak-bahak bergurau, intinya dengan banyaknya memandang dia dengan pandangan-pandangan syahwat, maka ini diharamkan. Ya, ini ada dalam orang yang berpacaran kan, itu diantaranya. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan larangan, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innallaha kataba ala bani Adam hadzuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk anak Adam yang mereka itu kadang tidak akan lepas dari yang namanya pendekatan zina. Adroka, dia akan menjumpainya la mahalah, ya. Namun tetap dalam hal ini kita mencoba untuk menjauhinya, mencoba untuk menghindarinya. Yang pertama, fa zina al-ainain an-nadharu, zina mata yaitu dengan memandang, ya, zina mata. Ini bagian dari pendekatan zina. Dengan apa? Yaitu dengan saling melihat, ya, dengan saling melihat. Kadang-kadang dari mata jatuh ke hati, ya, dari pandangan yang terus-menerus, akhirnya lama-kelamaan sering ketemu dan bisa menyebabkan saling suka. Padahal menyukai lawan jenis, ya, itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Jadi tidak boleh laki-laki dia mengatakan kepada wanita yang bukan mahramnya, dia mengatakan ini uhibbuki fillah, ya, aku mencintaimu karena Allah, ya. Tidak boleh, ya. Itu hanya di hadapan untuk laki-laki, suami istri, ya, suami istri atau kepada mahramnya. Kalau kepada wanita yang bukan mahram, maka ini bisa mengantarkan kepada zina. Ya. Allah Ta'ala alam, mana pernah baca keterangan seperti itu, ya, tidak boleh saling suka kepada lawan jenis, itu dilarang, ya, karena bisa mengantarkan kepada zina atau pendekatan zina. Taib yang kedua, tadi pandangan. Yang kedua disebutkan al-udhunan, dua telinga, zina dua telinga, yaitu dengan apa? Dengan memandang. Dua telinga, yaitu zina huma al-istima, ya, al-istima. Akhirnya dia ingin mendengarkan merdunya suara wanita yang bukan mahram, didengerin terus, ya. Ketika dia menyenandungkan, didengerin. Kemudian ketika dia ngomong dengan dilembutkan, didengerin, sehingga laki-lakinya pun tergoda dengan suara wanitanya. Wanita juga sama, dia inginnya mendengar suara dari laki-laki muda yang belum menikah, yang laki-lakinya ini suka nggodain, ya, sehingga dengan suara-suara gombal, suara gombalnya dia tuh suka, ya. Makanya jangan suka digombalin sama laki-laki yang bukan mahram. Kalau yang sama mahramnya ya nggak apa-apa lah, karena bebas bebas berinteraksi. Tapi kalau sama yang bukan mahram jangan mau digombalin, nah, karena biasanya sering ditipu, ya, sering ditipu wanitanya, ya. Ini hanya rayuan-rayuan dusta, rayuan dusta. Taib. Nah, laki-laki yang suka mendengarkan suara-suara kemerduan wanita, ini juga bagian dari zina telinga, ya, bagian dari zina telinga. Maka hindarilah. Makanya disebutkan alistima, zina dua telinga itu adalah suka mendengarkan, ya, suara-suara wanita, menggoda, ya, wanita yang menggoda dengan suaranya. Maka hindari. Taib yang
Ketiga, nah kalau orang orang berpacaran kan pasti itu, dia sering melihat, habis itu dengerin suara-suara rayuan, ya, rayuan-rayuan. Begitu pula yang ketiga, yaitu al-lisan, ya, yaitu zina lesan. Zina lesan adalah al-kalam, yaitu dengan berbicara, saling ngajak berbicara melebihi kebutuhannya, atau berbicara yang sampai melampaui batas, ya. Contoh berbicara sampai apa? Sampai ketawa-ketawa, sampai bercanda-canda. Sebenarnya kalau berketawa-ketawa sampai atau bercanda-canda ini hanya kepada suami istrinya atau kepada wanita mahramnya saja. Tapi enggak, ini malah justru kepada yang bukan mahram sampai kebablasan, ya, sama dianggap seperti yang seperti mahramnya sendiri. Nah, ini enggak boleh, ya, ini diharamkan. Bahkan ada sebagian ulama, ya, yang terdahulu di dalam Mukhtasar Al-Khalil kalau nggak salah, ya, wa Mawaibul Jalil. Nah, disebutkan bahwasanya orang yang sampai tertawa-tawa, al-muzah, ya, bercanda-canda, tertawa-tawa di antara lawan jenis yang itu bukan mahramnya, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 20 kali. Ya, dicambuk yaitu isyrina darbah, 20 kali cambukan sebagai takzir, sebagai efek jera. Maka di sini ingat, zina lesan itu adalah saling mengajak bicara sampai melampaui batas, ya. Makanya kalau misalkan dalam jual beli juga sama, dalam hal yang lain sama. Kalau menawar masalah pakaian, ya sudah fokusnya ke pakaiannya, nggak usah diajak ngobrol-ngobrol yang lain atau ketawa-ketawa, ya, nggak usah. Yang ini yang ketiga, ya. Yang keempat yaitu al-yadan, ya, zina dengan kedua tangan. Maksudnya adalah sentuhan, ya, al-lamas, sentuhan. Sentuhan juga nggak boleh, apalagi deket-deketan, senggol-senggolan, pundak dengan pundak, nggak boleh, ya, nggak boleh, itu diharamkan. Itu bagian dari ihtilat atau campur baur dengan desak-desaan, ya, atau pegang-pegangan. Nah, kalau orang yang berpacaran, dia tidak lepas dari itu. Namanya dengan pandangan iya, dengan banyak bicara yang kebablasan juga iya, kemudian mendengarkan suara-suara sampai berjam-jam juga iya, banyak itu. Bahkan sampai berpegangan tangan kadang, ya. Dan lebih dari itu kadang. Nah, ini termasuk diharamkan semuanya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, yaitu warijl, dan kaki, zinaha al-khuta, zina kaki. Itu dalam riwayat Sahihain. Kok ada zina kaki? Iya, yaitu berjalan berduaan kemana-mana mengajak ke tempat maksiat, ya, mengajak ke tempat maksiat bersama yang bukan mahramnya. Ini nggak boleh, ya. Itu zina kaki, al-khuta, yaitu dengan melangkah sama-sama jalan, ya. Tapi intinya di sini jalan, ya, mengarah kepada maksiat untuk berduaan. Sedangkan berduaan itu bagian dari khalwat yang diharamkan. Terus yang berikutnya, yang keenam, ya, yaitu hati, zina hati. Zina hati juga tidak boleh. Disebutkan di dalam hadis ini, wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan hati atau jiwa dia itu
berandai-andai atau seandainya. Dia tuh membayangkan tentang godaan wanita, bayangin godaan lawan jenis, ya, bayangin zina sama dia, kemudian hatinya berandai-andai gimana bisa berzina dengan orang tersebut. Nah, ini juga bagian dari zina hati. Akhirnya timbul rasa suka untuk menzinainya, ya, entah itu belum terlaksana tapi hatinya sudah kepengen zina sama orang tersebut. Nah, ini termasuk bagian dari dosa, ya, bagian dari maksiat. Nah, ini juga hendaknya dihindari. Dan yang ketujuh yaitu zina betulan, ya, ini juga rata-rata orang yang berpacaran 7 ini sering dilakukan. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwasanya hukumnya haram, ya, dalam berpacaran itu haram karena 7-7-nya dilakukan semuanya, yaitu wa yusaddiqu dzalika au yukadzibu al-farj, bahwasanya al-farj yaitu zina betulan, ya, farj ini akan membenarkan atau mendustakan. Jadi kita ulangi lagi, orang yang pendekatan zina itu bisa melalui pandangan, bisa melalui pendengaran, bisa melalui lesan, kemudian bisa melalui kaki, ya, dengan mengajak kemana-mana berjalan, ya, yang itu untuk bermaksiat. Kemudian yang yang berikutnya hati, ya, hati juga. Kemudian zina tangan. Nah, habis itu zina betulan, ya. Nah, ini semuanya termasuk bagian dari pendekatan zina, dan yang terakhir adalah zina betulan, ya. Dan dari sini kesimpulannya semuanya ini dilalui oleh orang-orang yang berpacaran tentunya. Maka pacaran itu hukumnya haram karena dia bagian dari pendekatan zina dan juga zina betulan. Nabi SAW melarang, ya, terkait dengan pendekatan zina ini, karena dia bagian dari zina mata, telinga, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarangnya secara umum, yaitu berdasarkan dalil yang sudah kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Nah, terus bagaimana agar wanita dan laki-laki tidak terjatuh pada pendekatan zina? Ya, caranya adalah ikuti aturan syar'i. Ikuti aturan syar'i dan insya Allah akan terbebas dari pendekatan zina, ya, dari zina dan pendekatannya. Ya, seperti apa? Pertama, menundukkan pandangan. Ini kaitannya mata. Yang kedua, tidak mendengarkan suara-suara yang merdu dari lawan jenis, ya. Artinya kalau dia mendengarkan itu sesuai dengan kebutuhan saja, jangan sampai terus-menerus didengarkan, ya. Begitu pula dalam berbicara yang sesuai dengan hajat saja, seperlunya saja, ya. Kalau tidak perlu tidak usah. Begitu pula hindari zina tangan, ya, dengan berpegangan, jangan. Begitu pula kaki, ya, dengan mengajak kemana-mana, jangan. Begitu pula jangan berandai-andai, ya, hindari itu. Dan juga yang terakhir, ya, jangan melakukan perzinaan, ya. Tentunya dalam hal ini tundukkan pandangan ini sangat penting. Begitu pula di antara menghindari dari pendekatan zina adalah hindari kholwat, yaitu berduaan lawan jenis, ya, dengan wanita muda, ya, maka hindarilah. Karena ini juga termasuk bisa mengantarkan kepada pendekatan zina. Meskipun dengan mengatakan kan kami nggak berzina betulan, hanya berkholwat, tapi ternyata berkholwat dia melakukan pendekatan zina dengan pegangan tangan lah,
atau dengan ngobrol sampai bablas kemana-mana lah, ya, sampai akhirnya dia terfitnah lah, ya. Nah, ini termasuk bagian dari hal-hal yang diharamkan, ya. Dan juga jangan sampai terjadi ihtilat, ya. Ihtilat itu campur baur, karena campur baur ini diharamkan, dilarang, ya. Sebagaimana ada contoh yang terbaik, yaitu dua wanita yang bersaudara di masa Nabi Musa alaihissalam, yang dia tidak ikut campur baur kepada para laki-laki ketika mengambil air di sumur, ya, untuk memberikan minum kepada kambing-kambing mereka. Dua wanita ini dia menyingkir, ya, dua wanita ini menyingkir, menunjukkan tidak campur baur, memisahkan diri, ya. Dan ini termasuk contoh yang terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita, yaitu jangan melakukan zina dan pendekatan-pendekatannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.